Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami sekalian di kediaman ibu kita Siti Aisyah radhiyallahu an. Kemudian, beliau baginda Nabi memperhatikan kami sekalian, sehingga berderailah air matanya dan bersabda, "Selamat datang bagi kamu sekalian, mudah-mudahan kamu sekalian dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berwasiat agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah serta mentaatinya. Sungguh, telah dekat hari perpisahan kita, dan telah dekat pula saat hamba yang dikembalikan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemui surganya. Kalau sudah datang saat ajalku, hendaklah Ali yang memandikan, Fadzal bin Abbas yang menuangkan air dan Usamah bin Zaid yang menolong keduanya. Kemudian, kafanilah aku dengan pakaianku sendiri, bila kamu sekalian menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Kalau kamu sekalian memandikanku, maka taruhlah aku di atas balai tempat tidurku di rumahku ini, dekat dengan lobang lahatku. Sesudah itu, keluarlah kamu sekalian barang sesaat meninggalkanku. Pertama-tama yang mensolati aku adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat Israil dan beserta para pembantunya, selanjutnya semua para malaikat. Sesudah itu, masuklah kamu sekalian dengan berkelompok-kelompok dan lakukan sholat untukku." Setelah mereka mendengarkan ucapan perpisahan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan untuk kami sekalian. Menjadi kekuatan dalam pertemuan kami, dan sebagai penguasa yang mengurus perkara kami. Bila mana engkau telah pergi dari kami, kepada siapakah kami kembali dalam segala persoalan?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah kutinggalkan kamu sekalian pada jalan yang benar, dan di atas jalan yang terang. Dan telah kutinggalkan pula untuk kamu sekalian dua penasehat, yang satu pandai bicara, yang satunya diam saja. Yang pandai bicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah ajal atau kematian. Apabila ada persoalan yang sulit bagimu, maka kembalilah kamu sekalian kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dan kalau hati kamu keras membatu, maka lunakkan dia dengan mengambil tamsil ibarat dari hal ihwal kematian." Sesudah itu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menderita sakit, mulai akhir bulan Safar selama 18 hari. Para sahabat pun menengok silih berganti, sedangkan penyakit yang diderita, mulai hari pertama hingga akhir hayat beliau, adalah pusing kepala. Rasulullah mulai menjadi Rasul pada hari Senin, dan wafat juga pada hari Senin. Tatkala pada hari Senin, penyakit beliau baginda Nabi bertambah berat. Maka setelah Bilal selesai azan subuh, dia pergi menghampiri pintu rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Siti Fatimah menjawab, "Rasulullah masih sibuk dengan dirinya sendiri." Bilal terus kembali masuk ke masjid, dia tidak memahami akan kata-kata Fatimah. Ketika waktu subuh makin terang, Bilal datang lagi menghampiri pintu rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan memberi salam seperti semula. Rasulullah mendengar suara Bilal itu, maka beliau bersabda, "Masuklah wahai Bilal, aku masih sibuk terhadap diriku sendiri, dan penyakitku rasanya bertambah berat, maka suruhlah Abu Bakar agar sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir." Bilal pun keluar sambil menangis dan meletakkan tangannya di atas kepala, sambil berkata, "Aduh musibah, susah, terputus harapan, telah habis hilang tempat tujuan, andai kata ibuku tidak melahirkanku." Bilal terus masuk masjid dan berkata,
Wahai sahabat Abu Bakar, sungguh Rasulullah menyuruh engkau agar sholat bersama-sama dengan orang yang hadir, karena beliau sibuk mengurusi dirinya yang sedang sakit. Ketika Abu Bakar melihat mihrab, yakni tempat sholat imam kosong dan Rasulullah tidak hadir, maka Abu Bakar menjerit keras sekali dan jatuh tersungkur karena pingsan. Maka ributlah kaum muslimin, sehingga Rasulullah mendengar keributan mereka, dan bertanya kepada Fatimah. Wahai Fatimah, mengapa pagi ini, dan apakah keributan di sana itu? Siti Fatimah menjawab, keributan di sana itu ialah kaum muslimin sendiri, karena engkau tidak hadir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali dan Fadzan bin Abbas. Lalu, beliau baginda Nabi bersandar kepada keduanya, dan keluar rumah menuju masjid, lalu sholat bersama-sama dengan mereka 2 rakaat. Selesai sholat, beliau baginda Nabi berpaling ke belakang dan bersabda, wahai kaum muslimin, kamu semua dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah serta mentaatinya, maka sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini. Dan di hari ini, hari pertamaku di akhirat dan hari terakhir bagiku di dunia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan pulang ke rumahnya. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada malaikat maut alaihi salam. Turunlah engkau kepada kekasihku dengan sebaik-baik bentuk, dan lakukan dengan halus dalam mencabut ruhnya. Kalau dia mengizinkanmu masuk, masuklah. Dan kalau tidak mengizinkan, maka janganlah masuk dan kembalilah. Maka malaikat maut pun turun dengan bentuk seperti orang Arab Badui, seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah, wa makdanir risalah, adshulu. Mudah-mudahan, keselamatan tetap untukmu sekalian wahai penghuni rumah kenabian dan sumber risalah. Apakah saya boleh masuk? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut dan bersabda, wahai Fatimah, siapa yang berada di pintu? Siti Fatimah menjawab, seorang Arab Badui yang memanggil, dan telah aku katakan, bahwa Rasulullah sedang sibuk menderita sakitnya. Kemudian memanggil lagi yang ketiga kali seperti itu juga, dia pun memandang tajam kepadaku, sehingga menggigil gemetar badanku, terasa takut hatiku dan bergeraklah sendi-sendi tulangku, seakan-akan hampir berpisah satu sama lainnya serta berubah menjadi pucat warnaku. Rasulullah bersabda, tahukah engkau wahai Fatimah, siapa dia? Siti Fatimah menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, dia adalah malaikat yang mencabut segala kelezatan, yang memutus segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan, dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan akan keadaan kuburan. Maka, menangislah Siti Fatimah dengan tangisan yang sangat keras sambil berkata, aduhai celakalah nantinya, sebab kewafatannya Nabi yang terakhir, sungguh merupakan bencana besar dengan wafatnya orang yang paling takwa. Terputusnya dari pimpinannya para orang-orang yang suci, serta penyesalan bagi kami sekalian, karena terputusnya wahyu dari langit. Maka sungguh saya terhalang mendengarkan perkataan engkau, dan tidak lagi bisa mendengarkan salam engkau sesudah hari ini. Rasulullah bersabda, jangan engkau menangis wahai Fatimah, karena sesungguhnya, engkaulah dari antara keluargaku yang pertama berjumpa denganku. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masuklah wahai malaikat maut. Maka malaikat maut pun masuk sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, waalaikumsalam wahai malaikat maut, engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut pun berkata, saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa. Sekiranya engkau mengizinkan, kalau tidak, maka saya akan kembali. Rasulullah berkata,
"Wahai malaikat maut, di manakah malaikat Jibril engkau tinggalkan?" Malaikat maut menjawab, "Beliau saya tinggalkan di langit dunia, dan para malaikat sedang menghormat memuliakan dia." Beberapa saat kemudian, malaikat Jibril pun turun dan duduk di arah kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, "Tahukah engkau bahwa ajalku telah dekat?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Tahu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Beritahukanlah kepadaku akan kemuliaan yang menggembirakanku di sisi Allah." Malaikat Jibril menjawab, "Sungguh pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat telah berbaris rapi menanti akan ruh engkau di langit, pintu-pintu surga telah dibuka, dan para bidadari telah berhias menanti kehadiran ruh engkau." Rasulullah berkata, "Alhamdulillah. Wahai Jibril, berilah berita gembira tentang umatku di hari kiamat." Malaikat Jibril berkata, "Saya beritahukan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah aku larang para nabi masuk ke dalam surga, sehingga engkau masuk terlebih dahulu, dan aku larang juga semua umat, sehingga umat engkau masuk terlebih dahulu." Rasulullah berkata, "Sekarang telah puas hatiku, dan telah hilanglah rasa susahku. Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Malaikat maut pun mendekat, dan melaksanakan tugasnya mencabut ruh baginda Nabi. Ketika ruh sampai di perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati itu." Malaikat Jibril pun memalingkan akan wajahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat akan wajahku?" Malaikat Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, siapakah orangnya yang sampai hati melihat wajah engkau, sedangkan engkau di dalam sakaratul maut?" Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ketika ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di dada, beliau bersabda, "Aku wasiatkan agar kamu sekalian menjaga sholat dan apapun yang menjadi tanggunganmu." Maka, masih saja beliau baginda Nabi berwasiat dengan keduanya itu, sampai putuslah perkataannya. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang akhir hayatnya, telah menggerakkan akan kedua bibirnya 2 kali. Ketika saya mendekatkan telinga, saya mendengarkan beliau mengucapkan dengan pelan-pelan, "Umatku, umatku." Maka, ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut tepat pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Seandainya dunia ini akan kekal bagi seseorang, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini akan kekal. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali telah membaringkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dimandikan. Tiba-tiba, ada suara dari sudut rumah yang mengatakan dengan sangat keras, "Muhammad, jangan engkau mandikan, karena dia sudah suci dan disucikan." Maka, timbullah keraguan pada diri Ali radhiyallahu an akan suara itu. Sayyidina Ali berkata, "Siapa engkau sebenarnya?" Karena sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk memandikan. Tiba-tiba, ada suara lain yang mengatakan, "Wahai Ali, mandikanlah beliau baginda Nabi, karena sesungguhnya suara yang pertama tadi adalah suara iblis terkutuk, sebab dengki terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bermaksud agar beliau dimasukkan ke dalam kubur tanpa dimandikan." Sayyidina Ali berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahukan bahwa tadi itu suara iblis terkutuk, maka siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Saya adalah Nabi Khidir, menghadiri jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian, Sayyidina Ali radhiyallahu an pun memandikan jasad Rasulullah, Fadzal bin Abbas dan Usamah bin Zahid yang menuangkan air,
dan malaikat Jibril telah datang dengan membawa obat penahan kehancuran jasad dari surga. Kemudian, mereka mengkafani beliau serta menguburnya di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah malam Rabu, sedang Siti Aisyah radhiyallahu anha berdiri di samping makbarah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai orang yang belum pernah mengenakan pakaian dari sutra, dan belum pernah tidur di atas ranjang yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia, sedangkan perutnya belum pernah kenyang meskipun dengan roti, dengan gandum kasar. Wahai orang yang memilih tidur di atas tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tidak tidur sepanjang malam, karena takut siksa akan neraka sair." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.